Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021. Bersama saya Roma Agus CSSR, hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke dalam perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa, membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan perikop Injil hari ini, perumpamaan tentang perjamuan nikah, ada dua kelompok orang menurut reaksi kalau dibagi dua. Kelompok yang pertama adalah mereka yang dipanggil terlebih dahulu, mereka yang menolak undangan. Mereka ini tidak hanya tidak mau datang, tetapi ada yang meremehkan undangan, ada yang menangkap, menyiksa, dan membunuh utusan-utusan raja. Kelompok pertama. Kelompok yang kedua, saudari-saudara, adalah mereka yang menanggapi undangan ini. Mereka ini terdiri dari siapa saja yang bisa dijumpai di jalan-jalan, orang pasar, orang jahat, orang baik juga. Dikatakan demikian tadi. Sehingga kita bisa melihat perbandingan antara dua kelompok ini sekaligus pesan di balik perikop ini, saudari-saudara. Sebetulnya, saudari-saudara, perumpamaan ini seperti juga perumpamaan kemarin hari Rabu, perumpamaan tentang
pekerja di kebun anggur yang diupah sedinar sehari. Perumpamaan hari ini juga ditujukan untuk orang-orang Yahudi. Maksudnya adalah bahwa orang-orang Yahudi adalah kelompok pertama yang dipilih, dipanggil oleh Allah sebagai umat pilihan. Tapi kita tahu dari seluruh kitab suci bahwa kelompok ini banyak yang tidak mengindahkan undangan. Kelompok ini banyak yang tidak peduli. Bahkan ketika Tuhan mengutus para nabi, utusan-utusannya, ada yang ditangkap, ada yang disiksa, ada yang dibunuh. Ini kelompok pertama. Maka kelompok ini tidak layak untuk kerajaan Allah menurut perikop hari ini, saudara-saudara. Yang kedua, kelompok yang kedua, kelompok yang tadi dikatakan di persimpangan jalan, di pasar, di macam-macam tempat lain di luar dari kelompok pertama tadi. Orang baik maupun orang jahat juga dipanggil. Ada yang menanggapinya dengan baik, ada juga yang kurang menanggapinya dengan baik, atau menanggapi tetapi tidak mempersiapkan diri dengan baik. Kalau mengikuti logika pesta nikah tadi, mestinya kalau kita diundang, kita berpakaian layak dan pantas. Pakaian yang rapi, pakaian yang menunjukkan penghargaan kepada orang yang mengundang kita. Bukankah saudara-saudari kita akan menjadi tidak nyaman, merasa insecure ketika kita diundang kepada sebuah resepsi pernikahan tapi kita berpakaian seadanya? Pertama, kita tidak menghargai yang mengundang kita. Kita tidak menghargai orang lain yang juga undangan yang mungkin berpakaian bagus, rapi. Sehingga kita menjadi orang yang nampak aneh sendiri. Anda tidak mau salah kostumkan, saudari-saudara? Demikianlah kelompok yang kedua ini yang menanggapi panggilan Tuhan, orang-orang jalanan, orang di pasar, di persimpangan jalan, orang-orang baik dan jahat. Semua menanggapi undangan pada kelompok kedua. Tetapi saudara-saudari, hanya mengandaikan undangan dan menanggapi undangan saja tidak cukup. Kita harus mendandani diri kita dengan pakaian yang layak dan pantas. Dan sebagai orang yang diundang oleh Tuhan, yang masuk dalam kelompok kedua ini, karena kita bukan orang-orang Israel, saudari-saudara. Pakaian kita itu adalah cara hidup kita sebagai orang-orang Kristiani, pengikut Kristus. Bagaimana cara kita hidup sebagai orang Katolik yang baik dan benar, itulah yang menentukan kita menghargai panggilan Allah, kita menghargai sesama yang seperjalanan satu tujuan dengan kita. Dan dengan cara itu kita membuat diri kita layak ambil bagian dalam perjamuan surgawi. Layak ambil bagian dalam kerajaan Allah. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Dia yang merupakan Tuhan pesta kita. Bagi orang-orang Kristiani, bagi kita yang hidup pada masa ini, lalu perumpamaan ini merupakan suatu peringatan, suatu tanda awas, supaya sebagai orang-orang beriman kita sadar kita dipanggil oleh Allah tidak otomatis menikmati keselamatan. Ketika Anda dibaptis, Anda menyambut undangan Tuhan. Tapi tidak otomatis, karena Anda harus hidup sesuai dengan
spirit baptisan itu sesuai dengan janji-janji baptis sebagai anak Allah, sebagai orang beriman. Maka jadilah orang Katolik yang baik dan benar. Karena itu cara kita mendandani diri, cara kita melayakkan diri untuk ambil bagian dalam perjamuan surgawi, ambil bagian penuh sukacita dalam kerajaan Allah. Jadilah orang Katolik yang baik dan benar. Sekali lagi, karena itu cara kita mendandani diri, itu cara kita membuat diri ini layak dan pantas ambil bagian dalam kerajaan surga. Kita masih ada dalam masa euforia pesta ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada kita dikatakan untuk ambil bagian dalam mengisi kemerdekaan dengan bertanggung jawab. Menjadi orang Katolik 100%, orang Indonesia 100%. Ketika kita mampu melakukan itu dengan baik dan benar, saudara-saudara, ketika kita mampu menghayatinya dengan sungguh-sungguh, kita sedang mendandani diri kita. Kita sedang memberi diri kita ini pakaian yang membuat kita layak dan pantas di mata Tuhan. Tetap menjadi orang Katolik yang baik, berikanlah manfaat bagi banyak orang, jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa mengundang, mengajak, memanggil kami untuk ambil bagian dalam kerajaan-Mu. Namun seringkali kami menanggapi undangan itu tapi tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan layak dan pantas. Dampingilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar sepanjang hidup ini, sepanjang siarah iman kami berusaha mendandani diri dengan cara hidup yang benar dan baik menurut ajaran dan kehendak-Mu. Sebab itulah cara kami mendandani diri supaya kami layak dan pantas pada akhirnya. Tuhan, ingatlah dalam masa pandemi ini banyak saudara-saudara kami yang terpapar, yang sakit, bahkan banyak yang meninggal. Berkati mereka dengan berkat rohani dan duniawi yang mereka harapkan. Berkatilah segala usaha pemerintah untuk mengendalikan dan mengatasi pandemi ini. Mampukan kami semua untuk bahu-membahu, solider dengan saudari-saudara yang berkekurangan, solider dengan saudara-saudari yang rentan untuk terpapar, solider dengan siapa saja, supaya kami segera keluar dari badai corona ini. Engkau yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan. Atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.